banyak judul ataupun lebih, sangat bisa. Jadi ketika sudah masuk masa tugas akhir, bukber nanti bingung mengenai topik apa yang harus saya buat nantinya. Saya tidak bingung dengan itu, melainkan sudah punya gambaran. Oh iya, ini topik ini bisa dipakai untuk tugas akhir. Ya harapan dari fakultas ya seperti itu. duaan iki sudah tak uning lho. Apa nih sih tadi? Bodoh. Oleh bodoh. Ya deh. Tampil ya slide saya. Gimana? Tampil Pak, tampil. Oke, saya lanjutkan. Dengan laporan praktek kerja lapangan ini dari hasil kebijakan fakultas. Mohon ini dicatat tanggalnya. Jadi pelaporan KP ini harus tuntas di tanggal 11 Juni 2022. Jadi semua pelaporan KP itu berakhir di tanggal 11 Juni 2022. Ini batas akhir kalian dalam penyusunan laporan. Laporan KP ini nantinya secara keseluruhan dikumpulkan ke DPL-nya masing-masing. DPL-nya masing-masing yang nanti akan menyerahkan ke panitia. Tapi perwakilan, Pak. Perwakilan. Oke. Karena PKL akan berakhir di tanggal 14 April 2022. Jadi apa saja nanti yang harus dipersiapkan untuk dari praktek kerja lapangan ini.
Jadi ini hasil kebijakan dari Pak Dekan berdasarkan meeting kemarin dengan Pak Dekan. Jadi ada 3 komponen. Ada 3 komponen pelaporan dari mahasiswa. Namun sebelumnya berita baiknya di sini, yang sebelumnya KP sebelumnya itu ada ujian untuk laporan KP-nya. Jadi untuk tahun ini PKL ini atas kebijakan dari Bapak Dekan, jadi ujian itu ditiadakan. Ujian PKL ini ditiadakan. Nah, tapi ada tapinya ini. Jadi biarpun ujian dari laporan itu tidak ada, cuman tetap laporan PKL akan diperiksa dan dinilai secara keseluruhan oleh dosen pendamping masing-masing. Jadi DPL di sini berperan penting dalam penilaian kalian. Jadi Yang laporan ditiadakan kan, guys? Perlu diintrospeksi diri, tidak menghubungi DPL-nya yang selama ini tidak ada komunikasi dan interaksi terhadap DPL-nya. Jadi segera diperbaiki. Bangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan DPL. Karena DPL kalian itu juga menjadi penentu. Jadi penentu jadi penentu kelulusan kalian di PKL. Oke, saya sampaikan di sini mekanisme pelaporan dari praktek kerja lapangan. Jadi mekanisme di sini ada 3 komponen yang harus kalian penuhi. Nah, yang pertama di sini, komponen pertama, mohon diperhatikan baik-baik karena kegiatan ini tidak diduplikasi. Jadi saya harapkan semua kelompok memperhatikan baik-baik. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi oleh peserta PKL berbasis MBKM ini. Komponen yang pertama adalah ini penyusunan laporan PKL. Komponen yang pertama di sini adalah penyusunan laporan PKL. Laporan PKL di sini, periodenya dari tanggal 14 April sampai 11 Juni. Jadi ada waktu kalian 2 bulan untuk menyelesaikan laporan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ada yang harus saya sampaikan di sini. Nah, batas PKL berakhir Enggak tahu, long lele. April 2020. Anu dek teak. Ini masa di luar kampus berakhir, selesai. Akan tetapi ada kebijakan baru berkaitan dengan kegiatan kalian. Itu rekam layar situ. Apabila bagian presentasi mahasiswa-mahasiswi atau peserta dirasa kurang waktu pelaksanaan KP-nya, waktu kegiatan KP-nya di tempatnya, fakultas mempersilakan peserta bisa melanjutkan kegiatan KP. Kegiatan PKL-nya itu bisa dilanjutkan. Gitu. Tentunya tetap dari DPL-nya. Jadi kalau dari kalian misalnya ada yang ingin KP-nya, ada yang ingin memperpanjang masa KP-nya, itu bisa dilanjutkan.
Ini sifatnya opsional ya, tidak wajib, opsional. Jadi yang ingin melanjutkan saja. Jika sudah merasa sudah cukup, ya enggak apa-apa, bisa diselesaikan. Karena ada di beberapa industri mungkin dirasa kurang 2 bulan kurang melaksanakan kegiatan di tempat PKL-nya. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekalian itu oleh Pak Dekan diberikan opsional bisa melanjutkan kegiatan tersebut sampai 1 semester. Itu berkaitan dari opsional dari fakultas. Oke, kembali lagi ke pelaporan dari PKL. Oke, komponen pertama yang harus kalian penuhi di sini adalah penyusunan laporan KP. Kemudian komponen kedua, dari laporan KP itu, dari laporan nanti itu dijadikan paper atmas. Jadi dari laporan tersebut nanti diringkas menjadi sebuah paper atmas atau usulan ide atau paper usulan ide. Kemudian komponen yang ketiga, fakultas menginginkan peserta itu membuat video berkaitan dengan profil tempat PKL. Di dalamnya itu ya berisi profil tempat PKL, kemudian aktivitas PKL, kemudian testimoni, kemudian ucapan terima kasih. Profi. Nah, dari 3 komponen ini saya jelaskan Sri Wahyuni. Kemudian yang pertama, komponen pertama berkaitan dengan penyusunan laporan PKL. Seperti apa laporannya? Sebenarnya di panduan PKL ini sudah ada. Cuman untuk membantu kalian dalam menyelesaikan laporan ini, saya sediakan contoh. Saya sediakan contoh. Contoh tersebut itu bisa ditiru bagaimana komponen penyusunnya. Jadi apa saja yang harus ada nanti di laporan tersebut. Ini saya sediakan contohnya. Nah, ini bisa dijadikan contoh dalam pembuatan laporan KP. Ini contoh. Jadi pada laporan KP ini, yang bisa kalian laporkan di sini adalah dari program inti dari kegiatan kalian selama PKL. Kegiatan saya kan banyak, Pak. Kegiatan saya banyak. Jadi apakah itu perlu dilampirkan semua? Pas 46 Timuna. Jadi nanti di pelaporan ini, ini nanti akan ada kegiatan kalian selama di tempat KP. Jadi itu bisa nanti dituliskan juga di laporan ini. Pak Peto A, Pak Peto B nih ya. Cuma yang dijadikan judul adalah program inti kalian. Kegiatan inti bisa dijadikan misalnya
kalian mengadakan doa. workshop, kemudian inti Oke. program kerja Amin. yang Pak Belu. direncanakan pada program kerja kalian dijadikan laporan KP. Bisa dibuat Amin. Coba ada nih kan Pak Sanga. Ini contoh dari penyusunan laporan kerja praktek. Jadi ini bisa dicontoh, saya share nanti filenya. Situ nggak tenok selekor. Contohnya di luar dari UIM, Pak. Fatmawati. Ya enggak apa-apa. Jadi biarpun tidak harus ambilkan contoh dari UIM. Najib lema-lema. Karena ini hanya sebagai contoh. Jadi formatnya, bentuknya nanti akan seperti ini. Swati. Jadi pelaporan Ma. ada judul, kemudian nanti ada lembar Karung. pengesahan, lembar pengesahan dari DPL, kemudian koordinator KP, kemudian mengetahui dari KP. Ini contohnya. Jadi di sini ada 4 bab. Jadi bab pertama berkaitan dengan pendahuluan, latar belakang dari kegiatan kalian, tujuan, manfaatnya apa, luaran, kemudian ya waktu kegiatan kalian. Di bab berikutnya berkaitan dengan gambaran umum. Gambaran umum terkait dengan tempat magang kalian, tempat KP kalian, kemudian ya dari topik yang kalian bahas bisa dimasukkan di gambaran umum. Kemudian di bab 3 ini, nah ini sudah Muhammad Rofi'i pelaksanaan PKL kalian, kegiatan apa saja yang dituliskan. Kemudian kemudian di sini bisa berkaitan dengan pembahasan dari topik yang akan kalian tuang di laporan kalian. Hasilnya bagaimana, baru kemudian disimpulkan. Nah, jadi dari laporan ini semua nanti itu diringkas menjadi sebuah paper Apmas atau paper pengabdian pada masyarakat. Jadi paper tersebut nanti ya bisa dipublish di Senias UIM. Kalau dirasa bagus ya bisa di luar itu boleh. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Posnira sang bolo. Kira-kira Saprada sang apa? Sudah punya gambaran enggak berkaitan dengan laporan KP kalian? Oke. Sangat. Bagaimana? Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Untuk pelaporan harus sama seperti yang dicontohkan, Formatnya sama. Nah, format ini sama dengan format yang di panduan KP. Ini sekedar contoh. Jadi saya berikan contoh. Ini laporan seperti ini yang bagus. Jadi acuan yang saya contohkan atau tidak, ya tergantung dari penalaran kalian. Ini Najib
Tujuannya untuk mempermudah kalian dalam pembuatan laporan dari masing Muhammad kemudian dari tiap apa isi apa saja yang harus ada di dalam laporan itu. Suherdi Jadi tujuannya hanya untuk mempermudah. Apakah harus sama, Pak? Ya, tidak harus sama. Hamidah 114. Harus sama, cuman ianya itu laporan KP ya bentuknya seperti itu. Muhammad 115. Berdoa. Ada pertanyaan yang lain? Enam sama belas. Muhammad Oh iya, 11. kan tadi Berdua nih. kalau ada yang mau nambah, kan yang menambah, Tipe. terus bagaimana mapel yang di kampus, Pak? 13 Mata pelajaran bisa diatur. Jadi bisa diatur dengan dosen pembimbing kalian. Kemudian ya bisa Wadah 100 Sanin. Jadi secara garis besar kegiatan PKL kalian ini sudah di dosen Fakultas Teknik. Termasuk kegiatan PKL kalian ini yang berbasis MBKL. Oke, Sumiati. Dikonversi oleh dengan mata kuliah yang ada di semester kali. Kemudian, jadi bagaimana Pak nanti kegiatan di kampus dengan di luar? Syukur-syukur kalau kalian bisa membagi. Kalau tidak jauh ya bisa apa? Perkuliahan itu kan tidak tiap hari. Kuliah itu tidak tiap hari dan tidak selalu full, kan gitu. Jadi bisa mengatur waktu dan bisa mengikuti kuliah dosen yang bersangkutan secara langsung atau bisa berkoordinasi ya bagaimana baiknya dikomunikasikan dengan dosennya. Ina Catos. Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian Pak, jadi tidak mungkin kalau seandainya saya kuliah di kampus, ya tidak apa-apa, kan tidak. Saya rasa semua dosen itu tidak semuanya melaksanakan kuliah kuliah offline, jadi tatap muka. Saya rasa kalau semester 6 itu malah mayoritas dosennya itu melaksanakan perkuliahan daring. Ya. Jadi saya rasa bisa semakin mudah sambil lalu mengikuti melaksanakan kegiatan PKL-nya, mengikuti Saningrat 15. Bagaimana pandai-pandai kalian mengatur. Oke. Sri Wahyuni. Ada pertanyaan Muhammad Rokib? Kalau kurang jelas ya bisa diinterupsi. Ya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Dari lain mungkin ada pertanyaan lain? Gimana tuh? Tidak ada. Nah ini ada pertanyaan, Pak kapan terakhir? Nah, terakhir di awal tadi sudah saya jelaskan, periode penyelesaian laporan KP ini periodenya dari tanggal 14 atau bulan inilah sampai bulan Juni, tanggal 11 Juni 2022. Jadi ada waktu 2 bulan untuk menyelesaikan laporan. Saya rasa tidak sulit membuat laporan ini. Saningrat 165. Hanya saja karena rasa malas nih. Malas untuk menyelesaikan. Pak, bagaimana Pak cara menyusun laporan? Oke. Jadi tips membuat laporan ini hari ini sangat sederhana ya.
ibaratnya Swati, membuat Belut, laporan ini, menyusun laporan yang cukup Najib, banyak ini. saya Bisa begitu. banyak, bisa enggak, tergantung kalian. Nah, saya coba jelaskan dengan bahasa yang mudah dicerna. Jadi membuat laporan ini ibaratnya kalian itu memasak. Saya contohkan sederhana. Najib. Nah, ibaratnya kalian memasak. Hitung dulu. Sebelum memasak pastinya kalian menentukan menentukan apa ya? Topik hitung dulu lema. Jadi apa? Supaya laporan ini bisa diibaratkan sebagai memasak. Memasak apa? Nah, katanya memasak apa? Nah, kalian tentukan dulu. Liana Putri. Oke, ada pertanyaan lagi. Apa satu kelompok satu laporan? Ya. Satu kelompok satu. Jadi saya lanjutkan. Ibaratnya membuat laporan ini, ibaratnya kita itu akan memasak. Langkah yang pertama kita tentukan dulu. Kita akan memasak apa? Misalnya saya ingin memasak tumis kangkung. Tumis kangkung. Berarti judul kita memasak itu tumis kangkung. Tumis kangkung itu ibaratnya adalah judul itu. Judul dari laporan kita. Kemudian, nah dari masakan itu kan tidak hanya terdiri dari satu atau dua macam bahan kan ya. Dari masakan tumis kangkung itu, di situ banyak bahan yang tercampur di situ. Topik utamanya adalah tumis kangkung. Tumis kangkung itu kata kunci yang pertama. Nah, tumis kangkung itu kita harus punya resepnya kan. Jadi resep dari tumis kangkung itu merupakan bagian khas. Jadi resep itu kita bahas. Ibaratnya di sini, contoh di sini kan tumis kangkung. Resepnya yang tumis kangkung. Misli itu. Untuk membuat tumis kangkung, tentunya ada resep yang harus harus dipenuhi. Yang pertama di situ untuk membuat tumis kangkung harus ada kangkung, yang pertama. Kemudian yang kedua harus ada bumbu. Bumbu ini kan bisa yang pertama penyedap rasa, bisa garam, bisa MSG. Kemudian untuk membuat kangkung di situ ada bahan yang kedua, ada bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga tadi yang pertama ada kangkung, yang kedua ada penyedap rasa, dan yang ketiga ada bawang putih, ada cabai rawit, kemudian ada cabai yang besar, cabai merah besar, kemudian ada tomat, kemudian ada ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih. Itu sederhana seperti itu, misalnya resep dalam membuat tuhnya. Jadi yang pertama, di bab pertama berkaitan dengan latar belakang kalian membuat itu. Jadi ibaratnya tadi saya ambilkan contoh sederhana berkaitan dengan tumis kangkung. Nah, di sini saya jabarkan, di latar belakang saya jabarkan berkaitan dengan apa itu tumis kangkung,
Jadi apa itu tumis kangkung? Saya jabarkan di latar belakang. Manfaatnya tumis kangkung itu apa? Sumber gizinya apa? Saya Ada tuangkan Ayu, di Pak. dalam latar belakang di sini. Saya Ada Ayu, sampai, Pak. sampai pada titik inti dalam latar belakang ini di akhir tulisan itu saya tuliskan. Jadi manfaat tumis Mas kangkung absen nih, itu Pak. manfaatnya untuk apa? Sumber gizinya bagaimana? Jadi saya tuliskan di latar belakang. Kemudian tujuan saya memasak tumis kangkung misalnya tujuan yang pertama untuk memenuhi sumber gizi yang dibutuhkan tubuh sumber. Kemudian tujuan yang kedua tumis kangkung. Ibu. Jadi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dengan tumis kangkung itu kita bisa mendapatkan sumber gizi yang memiliki kaya manfaat misalnya. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan Siapa, Pak? sehari-hari dan lain sebagainya. Saya masukkan di tujuan. Kemudian di manfaat saya tuliskan lagi. Jadi manfaat tumis Anak kangkung sebelah. misalnya bagi penulis atau bagi mahasiswa misalnya. Jadi bla 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 dijelaskan. Kemudian di masyarakat misalnya atau di luar kita hasil manfaat tulisan yang kita buat itu bisa bermanfaat seperti apa dituliskan itu di dan lain sebagainya. Kemudian di gambaran umum. Nah, jadi di bab 2 itu kita menuliskan penyusunnya dari topik yang kita bahas. Seperti tadi yang saya contohkan, ibaratnya saya akan membuat tumis kangkung. Nah, penyusun dari tumis kangkung itu kan ada berbagai macam bahan. Bahan yang pertama itu berkaitan dengan bahan pokoknya yaitu kangkung. Nah, saya tulis. Jadi kangkung itu apa? Saya tuliskan. Apa yang dimaksud kangkung, kemudian sumber gizi apa yang bisa diperoleh dari kangkung, saya jelaskan di sini. Saya tulis. Kemudian yang kedua di situ kan ada penyedap rasa, sumber penyusun dari tumis kangkung. Ada penyedap rasanya. Nah, saya jabarkan lagi berkaitan apa itu MSG, kemudian apa itu penyedap rasa, misalnya masaku, saya jelaskan di situ. Saya tuliskan. Jalan-jalan Pausi, guys. Garam, apa maksud dari garam? Saya jelaskan. Kemudian penyusun yang ketiga di situ ada rempah-rempah. Rempah-rempah. Jadi saya tuliskan di sini lagi. Jadi di bab 2 itu saya tuliskan apa yang dimaksud rempah-rempah. Rempah apa saja ya. Ada misalnya lengkuas, kemudian ada tomat, ada cabai rawit, kemudian bawang putih, kemudian ada bawang merah. Jadi saya tuliskan semua di situ. Apa yang dimaksud lengkuas, apa yang dimaksud bawang putih, bawang merah, cabai, tomat. Jadi saya jelaskan di sini di bab 2. Nah, setelah sumbernya itu jadi dituliskan, dijabarkan di bab 2, baru saya kemudian masuk di bab 3. Bab 3 ini pembahasan. Setelah sumber penyusunnya kita tulis, kita rancang, kemudian di bab 3 pembahasan. Jadi bahan ini tergantung yang kita bahas ya. Tergantung yang kita bahas. Bisa banyak, bisa sedikit, ya tergantung dari komponen penyusun.
kemudian saya masuk pada bab 3. Bab 3 itu sudah pasti pembahasan. Jadi bab 1 tentang latar belakang, bab kedua itu tentang komponen penyusunnya apa saja. Kemudian komponen ketiga ini baru masuk pada pembahasan. Di pembahasan saya misalnya untuk membuat tumis kangkung, yang pertama saya metode pengumpulan bahannya misalnya. Metode pengumpulan bahannya yang pasti misalnya observasi bagaimana membuat tumis kangkung. Itu metode pertama yang saya gunakan, observasi. Kemudian metode kedua, untuk membuat tumis kangkung saya tulis seperti ini. Tadi saya telah mendapatkan referensi gambaran tentang tumis kangkung, saya tuliskan dari hasil observasi itu saya tuliskan. Kemudian metode yang kedua, saya membuat resep itu saya jadikan satu. Jadi tadi ada tiga sumber penyusun dari tumis kangkung. Jadi ada kangkung bahan utama, kemudian ada penyedap rasa, kemudian yang ketiga ada rempah-rempah. Nah, dari ketiga komponen itu, dari ketiga penyusun itu, saya jelaskan di bab 3 itu bagaimana itu semua. Jadi bagaimana tiga komponen penyusun itu saya jadikan satu. Yang pertama misalnya saya bersihkan kangkung dengan mencuci atau mengirisnya, mengiris-irisnya sesuai potongan yang saya inginkan, saya tuliskan. Kemudian yang kedua, saya siapkan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah yang misalnya tadi ada lengkuas, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit, saya siapkan. Saya kupas. Itu dituliskan di sini semua penyusunnya. Oh, jelas kirim. Kemudian dari itu semua, jadi saya campurkan, saya tumis. Maka yang pertama saya tumis rempah dan penyedap rasanya. Saya tuangkan kangkungnya, kemudian misalnya di kurang lebih 15 menit, baru kemudian tiriskan. Nah sudah jadi, baru jadi tumis kangkung dari tiga komponen penyusun itu tadi menjadi satu, dan kemudian dari hasil itulah baru menjadi yang namanya tumis kangkung. Jadi itu dituliskan proses mencampurnya itu ya. Jadi proses penyusunannya itu dituliskan di dalam bab 3. Baru setelah jadi, di bab 4 ini masuk kepada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran. Selesai sudah. Jadi terjabarkannya itu. Apa bedanya Pak dengan ini nanti tugas akhir? Nah, tugas akhir itu hampir sama seperti ini. Penyusunan tugas akhir. Membuat skripsi pun akan hampir sama dengan seperti mekanisme penyusunannya, mekanisme penulisannya itu hampir sama. Jadi dari contoh tadi itu saya coba jelaskan dengan cara sederhana. Nah, semoga dari contoh itu ya bisa bisa membuat kalian itu punya gambaran bagaimana cara menyusun laporan. Bagaimana? Apakah sudah ada gambaran atau bagaimana? Bisa dipahami tidak? Halo, ada orangnya tidak? Bisa. Ada, Pak. Bisa, Bapak. Bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Gampang kan ya? Iya. Insya Allah. Gampang, Pak. Gampang.
2 bulan inilah waktu yang cukup, insya Allah cukup, sangat cukup. 2 bulan dalam menyusun laporan, apalagi yang kelompok kan bisa berbagi tugas, yang sukanya di tulisan bisa membuat laporan misalnya. Sisanya bisa untuk proses yang lain. Oke, sudah jelas berkaitan dengan laporan ini, penyusunan laporan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, pertanyaan dari Kudianto. Nanti dikumpulkan ke siapa, Pak? Nah, nanti saya jelaskan di berikutnya. Bagaimana mekanisme pengumpulannya. Bisa jelaskan. Sekarang dari dulu bagaimana menyusunnya. Nah, ini ada pertanyaan juga, apakah pelaporan KP itu harus membuat website, Pak? Tidak harus. Jadi sifatnya ini, topiknya ini tergantung dari kalian. Aktivitas kalian selama KP itu apa? Makanya saya harapkan di pelaporan ini itu adalah grand design dari kalian, kegiatan kalian. Kenapa saya minta dari program kerja kalian itu apa? Nah, ini berkaitan dengan program kerja, saya singgung dulu. Nah, jadi di program kerja kalian, baik itu tanggapan dari Pak Dekan, dan setelah saya juga koreksi, mayoritas dari program kerja itu malah aktivitas. Malah aktivitas kegiatan kalian. Yang dimaksud program kerja itu aktivitas yang akan kalian lakukan, bukan yang telah kalian lakukan. Aktivitas yang akan dilakukan selama berada di tempat PKL. Jadi selama 2 bulan itu program apa yang akan dilaksanakan oleh kalian. Jadi rencananya, bukan aktivitas yang telah dilakukan. Jadi seperti itu di program kerja. Nah, jadi dari semua aktivitas itu, telah disampaikan, saya sudah menyampaikan di pertamanya program inti, ada grand design. Dari grand design itu bisa dijadikan laporan. Tentang apa, Pak? Ya, misalnya tentang workshop tentang pendampingan pembuatan apa, misalnya pendampingan tentang apa, atau membuat apa, misalnya. Jadi workshop untuk karyawan, misalnya. Nah, itu bisa dijadikan laporan utama. Terus dijabarkan di laporan itu. Ada aktivitas KP yang dilakukan. Itu dijabarkan di laporan itu, di subbab itu, aktivitas kalian, aktivitas pertama yang misalnya tentang apa. Deskripsikan, kemudian lampirkan fotonya. Terus ada buktinya, foto-fotonya dilampirkan. Itu bisa seperti itu. Atau juga bisa dimasukkan di lampiran aktivitas kalian. Jadi semua kegiatan foto kalian itu bisa dijadikan satu di lampiran laporan. Pertanyaan, materi laporannya bebas berarti apa? Bergantung dari kondisi di tempat kalian. Nah, materi laporannya, topik yang kalian bahas itu tentunya bergantung dari aktivitas yang kalian lakukan. Kan tidak mungkin dari aktivitas yang tidak kalian lakukan itu dijadikan laporan. Tidak bisa seperti itu. Harus aktivitas. Kemudian ada bukti-bukti kegiatannya. Baik tentang ada fotonya, ada dokumentasinya. Itu jelas. Dari aktivitas yang telah dilakukan itu dilaporkan. Di laporan di tulisan ini.
Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ini masih satu komponen pertama dari laporan KP ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di komponen kedua. Saya anggap sudah jelas ya, di komponen pertama. Nah, kemudian komponen kedua dari laporan PKL ini, paper Atmas membuat paper untuk pengabdian terhadap masyarakat. Jadi program KP kalian itu, program kerja PKL kalian di tempat kerja masing-masing, itu sudah merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat. Nah, tinggal disusun tadi dari laporan itu, ya, dari laporan pertama, komponen yang pertama itu nanti tinggal diringkas menjadi sebuah paper. Menjadi sebuah paper atau dari usulan ide itu. Waktunya sama. Jadi ketiga komponen ini waktunya, periodenya sama. Jadi berakhir sampai 11 Juni 2022. Seperti apa Pak paper Atmas? Ini saya juga sediakan contohnya. Paper Atmas. Nah, ini contoh dari paper Atmas. Ini judulnya. Ini berkaitan dengan judul yang kemudian biasanya tergantung dari tempat kalian ingin publish paper Atmas ini. Tergantung dari tempat ya. Tempat di mana kalian akan publish. Jumlahnya itu yang ditulis di dalam laporan tadi. Nah, tinggal ringkas saja. Kemudian di pendahuluannya sama, ada pendahuluan juga di paper itu. Ya, pendahuluan itu ya bisa hasil dari ringkasan dari pendahuluan yang ada di bab 1 laporan yang pertama. Kemudian metodenya, ada metodenya juga. Dijabarkan metodenya. Nah, tadi metode kan ada di bab 3 laporan itu. Atau sebelum masuk metode ingin dijabarkan juga di sini berkaitan dengan komponen penyusunnya, mau disampaikan bagaimana komponen penyusunnya. Baru kemudian pada metode. Setelah metode masuk kepada hasil dan pembahasan. Nah, ini 3 ya. 3 tadi, hasil dan pembahasan. Dijabarkan bagaimana, kemudian baru masuk pada simpulan. Ini namanya paper itu ringkasan dari laporan. Bisa dipahami? Ya. Atau jangan-jangan saya ditinggal ghosting ini? Bisa, Pak. Pak. Bisa ya, bisa. Kok di ghosting, Pak? Ya jangan sampai di ghosting. Ya cuman ya terserah kalian sih. Jadi nanti rugi tidaknya itu tergantung kalian. Desember. Jadi setelah saya jelaskan ini lagi masih ada pertanyaan, nanti tidak saya layani. Selama kegiatan sosialisasi itu tidak
Seperti halnya banyak kemarin ada yang bertanya, Pak, kapan berakhirnya kegiatan PKL ini? Kok masih tanya? Padahal di sosialisasi itu sudah diperjelas. Di pemberangkatan pun tentu sudah jelas. Nah itu bukti kalau mungkin saja mengghosting. Mungkin saja. Astagfirullah. Nah ini contoh dari Abdi Mas. Apakah harus seperti ini, Pak? Tidak harus. Kalau kalian punya contoh yang lebih baik. Cuman ini contoh paper seperti itu. Termasuk tadi contoh laporan ya seperti itu. Jadi apa yang harus ditekankan di sini? Dari contoh itu semua, yang harus ditekankan adalah isinya. Isi yang dibahas itu ada apa saja. Babnya ada apa saja, kemudian dari subbabnya ada apa saja. Intinya di situ. Untuk judul Kinalo. komponen Ya. pertama dan yang sekarang sama ya? Apa di Abdi Mas ini harus beda? Biar lebih mudah, jadi di Abdi Mas ini, papernya itu merupakan ringkasan dari laporan yang dibuat tadi. Dan yang benar ya seperti itu. Kalau misalnya ingin membuat beda, berarti kalian ingin ingin membahas yang berbeda misalnya. Ya enggak apa-apa. Yang penting itu kegiatan kalian di selama PKL. Hanya saja ini untuk mempermudah. Jadi dalam mengerjakan satu laporan tadi itu bisa diturunkan menjadi 3 laporan. Jadi dalam satu aktivitas kalian membuat laporan, dalam satu aktivitas tersebut kalian bisa mengeluarkan 3 hasil dari satu proses itu. Silakan. Sudah jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjutkan di komponen yang ketiga. Nah, jadi komponen yang ketiga membuat video storyboard. Videonya seperti apa? Ini saya sudah sediakan contoh. Ya. Suaranya masuk ya? Iya, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Ya, Pak. masuk. Sebentar.
Suaranya lembut, Pak. Siapa? Bisa didengar? Oh, bisa. Oke, Jelas. saya lanjutkan. Share screen dulu mungkin lah. Hah? Bagaimana? Iya kan ini sudah saya share ada yang belum tampil. Oke, saya lanjutkan. Oke. Magang pelaksana diberi arahan oleh pembimbing instansi terkait pekerjaan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan selama 50 hari kerja di SMA 20 Surabaya. Di hari berikutnya, pelaksana magang data pada AGTK di mana sebelumnya telah diberikan arahan dan petunjuk oleh staf kepegawaian pengerjaannya. Nah, dilaksanakan sekitar 5-7 hari kerja. Kegiatan berikutnya adalah melayani guru dalam pembuatan daftar usul penilaian angka kredit dan usul kenaikan pangkat. Dalam kegiatan ini, pelaksana magang membantu guru menghitung jumlah angka kredit yang akan diusulkan untuk kenaikan. Selanjutnya, kegiatannya adalah mengupdate data guru tidak tetap baru dan mengentrinya pada aplikasi ISMA. Aplikasi ini adalah pendataan untuk guru dan tenaga kependidikan serta siswa di lingkungan SMA Provinsi Jawa Timur. Begitu pula kegiatan untuk mengentri SPT tahunan pada aplikasi e-master. SPT tahunan ini harus di-upload datanya di aplikasi e-master. Selain SPT tahunan, SK gaji berkala juga perlu untuk selalu diupdate di aplikasi e-master. Pada kegiatan ini, SK gaji berkala di-scan dan kemudian diupload di aplikasi e-master. Kemudian data para pegawai negeri sipil yang seharusnya melakukan kenaikan gaji berkala di bulan berjalan segera terupdate sehingga gaji mereka juga ganti tepat waktu. Tugas magang harus standby di ruang tata usaha untuk melayani guru melakukan realisasi SKP. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu Bapak Ibu guru yang kurang memahami teknologi untuk bisa mengoperasikan aplikasi e-master untuk merealisasikan SKP setiap bulannya. Apabila Bapak Ibu guru berkenan datang ke ruang PU, mereka bisa menghampiri pelaksana magang, dan apabila tidak berkenan maka pelaksana maganglah yang nantinya akan mendatangi Bapak Ibu guru untuk memberikan bantuan dan arahan untuk melakukan realisasi SKP. Tugas berikutnya untuk update data di e-master yaitu mengupdate foto-foto para pegawai sesuai dengan arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana untuk para guru harus diganti dengan foto menggunakan seragam background warna abu-abu. Pada kegiatan ini pelaksana melakukan
mengedit foto terlebih dahulu untuk mengedit background melalui aplikasi Canva. Selanjutnya, foto yang sudah teredit diupload di aplikasi Master. Begini presentasi nih. Juga diminta untuk menjadi bagian tim IT untuk menjadi panitia PPDB 2021, memverifikasi pengambilan tim calon pendaftar. Jurnal, software akuntansi online yang dipercaya ribuan bisnis kecil dan menengah dengan sistem berbasis cloud. Setiap Selain dalam melaksanakan ini, pelaksana magang juga diikutkan dalam berbagai kegiatan sekolah, salah satunya yaitu mengikuti rapat koordinasi. Mengikuti pula kegiatan Jumat Ceria berupa pelaksanaan senam pagi, juga mengikuti kegiatan kerja bakti yang diadakan setiap 3 bulan sekali di SMA Negeri 20, dan hal ini pelaksana magang bertugas di dalam sebuah kelompok untuk membersihkan salah satu area di lingkungan SMA. Berikut adalah beberapa foto kegiatan yang telah didokumentasikan magang selama 50 hari kerja di SMA 20 Surabaya. Halo, saya DR Asarin Budi Muladi. Saya selaku Wakapurikulum di SMA Negeri 20 Surabaya sebagai pembimbing para Ayu yang magang di sekolah kami. Mbak Diska ini luar biasa, cekatan, cerdas, cantik. Pokoknya kerjanya saya acungi 2 jempol, kalau bisa 4 jempol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Haryani, Kepala SMA Negeri 20 Surabaya, tim Universitas 17 Agustus, terutama kepada dosen maupun Bapak Rektor yang sudah memberikan program magangnya, sehingga mahasiswa atas nama Diska Paras Ayu yang magang di SMA Negeri 20 Surabaya jempol. Anaknya kreatif, penuh inovasi, dan semua pekerjaan selesai dengan cepat dan akurat. Terima kasih, Unta. Saya, Diska Paras Ayu, mahasiswi Administrasi Publik Untak Surabaya, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Randa Titi Haryani dan Ibu Dr. Randa Salindri Budi Mulati selaku Kepala SMA 20 Surabaya dan pembimbing selama
magang di sini. Terima kasih juga kepada seluruh pegawai yang selama ini selalu membantu dan memotivasi saya selama pelaksanaan magang 50 hari kerja di SMA Negeri 20. Pula saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Endang Indar Tuti MSI selaku pembimbing magang. Dan terima kasih dan yang diberikan UNTAK Surabaya ini sehingga bermanfaat bagi mahasiswa maupun instansi agar mahasiswa nantinya memperoleh pengalaman kerja dan juga pengalaman di dunia instansi pembantu kuliah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Kol berempat di anu aja Zoom ah. Jonjo ya kayak kol berempat tidak kol 11. Kemarin 12. Selanjutnya kembali untuk video storyboard. Iya, setengah 12 kemarin ya. Aktivitas PKL. Kemudian ada testimoni dan juga. Nah, perlu diingat pembuatan video ini jangan sampai melanggar hak cipta. Hak cipta seperti apa? Tentu saja kayak tadi menyisipkan, jangan sampai apa yang mempunyai hak cipta atau tidak usah disisipkan musik, tidak apa-apa. Jangan sampai melanggar hak cipta. Pencantuman logo, pencantuman gambar, video, minta izin dari nih anu presentasi kemarin. Suci tapi ada penanggung jawabnya Tuh untuk ngerabung ini minta izin terlebih dahulu. Nah, ini ada yang menarik. Fakultas menyediakan reward bagi video terbaik. Jadi video terbaik nanti akan mendapatkan dipatekan ada reward 1, 2, 3 nanti, dan kemudian video terbaik insya Allah akan ditampilkan di akun di YouTube-nya universitas dan YouTube-nya fakultas nantinya. Jadi akan ditampilkan di video yang terbaik. Jadi silakan berkreasi membuat video storyboard itu sesuai kreasi kalian masing-masing. Itu contoh tadi, nanti saya share semuanya dari ketiga komponen ini. Jadi harus dipenuhi oleh semua kelompok peserta. Ingat, ada 3 komponen laporan PKL tahun ini. Oke, kemudian penilaian dari PKL. Penilaian pertama saya sampaikan di awal. Untuk laporan PKL saat ini, KP-KP tahun sebelumnya itu ada ujiannya. Alhamdulillah atas usulan kemarin Pak Dekan menyetujui, jadi tidak diujikan, jadi tidak ada ujian untuk PKL ini. Namun segala penilaian itu ditentukan oleh 3 aspek ini, terutama dari 2 aspek ini, dari pihak sekolah dan juga dari DPL. Di awal, kalau yang selama ini tidak ada bimbingan sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali terhadap DPL-nya, nah, silakan diperbaiki. Karena DPL itu akan menentukan kegiatan PKL kalian itu dinyatakan lulus atau tidak. Ya. Nah,
Jadi PKL ini seperti yang disampaikan, ini ada SKS-nya, ada syarat SKS yang harus dipenuhi. Jadi kalau tidak lulus kegiatan PKL tahun ini, DPL kalian menyatakan tidak lulus, otomatis PKL kalian harus mengulang lagi. Jadi kegiatan PKL kalian akan mengulang. Makanya saya sarankan mulai saat ini segera perbaiki komunikasi dengan DPL. Ketiga komponen laporan PKL kalian itu menjadi dasar penilaian dari dosen dari DPL kalian. Yang selama ini tidak ada kegiatannya, karena saya mendapat laporan ada beberapa kelompok tidak sama sekali bimbingan terhadap dosennya, tidak menghubungi dosennya, dan kemungkinan kegiatannya itu juga tidak ada. Saya menerima laporan lagi. Ada lah, mari lah. Jadi seandainya hasilnya ekspektasi kalian Ya yang wis harus belum ada disadari, raminan. dan saya sebagai ketua panitia ya meminta maaf kalau sudah DPL itu memberikan nilai seperti itu, dari panitia dari fakultas pun tidak akan bisa membantu. Yang dinyatakan tidak lulus harus mengulang di kegiatan PKL. Tentu saja kegiatan PKL ini akan berdampak yang pertama terhadap kegiatan, berdampak kepada pengusulan tugas akhir. Karena PKL ini merupakan prasyarat SKS prasyarat yang harus dipenuhi untuk menempuh mata kuliah yang dua tadi, KKN sama tugas akhir. Jadi silakan diperbaiki mulai saat ini, komunikasikan dengan baik dengan DPL-nya. Jadi komponen penilaian yang pertama di situ ditentukan oleh pihak sekolah atau pihak industri atau pemerintah tempat kalian magang. Jadi mahasiswa mendapatkan nilai langsung dari pihak sekolah atau industri atau lembaga pemerintah di mana kalian itu magang. Jadi nanti form penilaian itu diserahkan ke pihak penanggung jawabnya untuk mendapatkan nilai kalian. Jadi kan sudah disediakan di lampiran panduan PKL. Nah, itu form penilaian dilampirkan ke pihak sekolah, pihak lembaga kalian tempat magang. Kemudian penilaian yang kedua ditentukan oleh DPL. Dosen pembimbing lapangan memberikan nilai atas sikap, keaktifan mahasiswa, laporan PKL-nya, laporan dan lain sebagainya, dokumen-dokumen pendukung dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi nanti dari keseluruhan pelaporan itu, keseluruhan pelaporan kalian, baik itu tadi berupa laporan, berupa paper atmas, dan berupa video, itu nanti diserahkan kepada DPL. Periodenya sampai tanggal 11 Juni. Periodenya. Kemudian nanti kalau sudah terkumpul dari DPL nanti yang akan menyerahkan kepada panitia. Panitia nanti juga akan memverifikasi
Jadi akan memverifikasi kelayakan berkas dan laporan mahasiswa dari DPL-nya ini. Jadi dari DPL, dari kalian, dari peserta menyerahkan ke DPL, pusat pengumpulan datanya. DPL, nanti DPL yang akan menyerahkan kepada panitia. Jadi usahakan nanti pengumpulannya itu berupa dalam satu folder misalnya. Satu folder atau bisa disimpan di drive kalian, di Google Drive kalian, nanti disimpan dalam satu folder. Kemudian linknya itu bisa diserahkan kepada DPL-nya. Atau gimana mekanismenya nanti tergantung DPL-nya. Jadikan satu folder, di dalamnya itu ada ya laporan, kemudian ada paper emas, kemudian ada video dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah itu dijadikan satu di dalam satu folder. Misalnya folder untuk kelompok kelompok magang di sekolah apa atau di lembaga apa. Yang satu diserahkan DPL. Nanti DPL ini akan menilai dari dokumen kalian itu. Akan menilai dari laporan kalian, videonya, kemudian dari dokumen pendukung lainnya, baik itu foto kegiatan kalian, kemudian menilai juga atas sikap kalian, kemudian keaktifan, itu semuanya dinilai oleh DPL. DPL nanti akan menyerahkan pada saya nanti, ya kan? Jadi kami juga akan melakukan verifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Dan periodenya itu tolong diingat baik-baik. Batas pengumpulannya sampai tanggal 11 Juni. Lewat dari itu, mohon maaf, tidak saya terima. Nah, waktu cukup panjang, 2 bulan berlalu. 2 bulan, waktu 2 bulan bisa. Itu penilaiannya. Bertanya, Pak. Ya. Yang terkait 3 komponen yang harus dikerjakan, ini mau dikumpulkan ke dosen pembimbing apa ya? Tadi saya jelaskan, jadi nanti pusat pengumpulannya itu untuk peserta. Jadi semua data dikumpulkan ke DPL-nya, dijadikan satu folder, di dalamnya itu ada file laporan, file video, kemudian file apmas, dan juga file pendukung kegiatan kalian, misal foto-foto kegiatan kalian, itu dijadikan satu folder, diserahkan kepada DPL-nya. Jadi nanti DPL-nya juga akan menanyakan kepada kalian, akan meminta. Jadi biar nanti DPL-nya ini, setelah terkumpul di DPL-nya yang akan menyerahkan kepada panitia. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Oh, Ini Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau seumpamanya lupa yang mau foto gimana ini Pak? Ya. Lupa saya foto, lupa saya video Pak. Ya berarti tidak mengikuti dengan baik hasil sosialisasi yang segala kegiatan itu harus ada buktinya. Termasuk itu kan ada logbook kegiatan kalian. Berada Pak menabi sekuning foto Pak kuning 2. Berarti kalau logbooknya tidak terisi, tidak ada foto kegiatannya, bagaimana yang mau dinilai? Bukti apa yang telah kalian lakukan? Soalnya yang saya konsultasi kepada pembimbing itu Pak, apa tidak kasih tahu
apa tidak dikasih tahu kalau ada dokumentasi gitu Pak. Jadi mungkin ya foto paling sekuni Pak dan nikah. Tidak disampaikan oleh DPL, cuman dulu kan disosialisasikan. Aduh ruwet dila mungkin nikah Pak. Saya sudah menyampaikan dulu, dan saya juga Pak Dekan menyampaikan dulu. Disosialisasi dulu. Jadi kalau saat ini punya alasan seperti itu, ya mau bagaimana lagi kalau sudah tidak ada. Kita pun juga DPR harus menilai secara objektif. Jadi nilai dari kegiatan kalian. Jadi itu merupakan bukti dari aktivitas kalian di lapangan. Kemudian ya kalau tidak ada, atau bisa opsi kedua, itu kan ada opsi dari fakultas bisa memperpanjang kegiatan di PKL kalau diperlukan. Ya, diulangi lagi sambil mengambil video kegiatan itu ya diulangi. Ya bagaimana cara mensiasati itu semua. Bisa dipahami maksud saya? Bisa Pak. Kelas apa? Anda meliru. Ya, silakan mensiasati bagaimana semua laporan itu terpenuhi. Ada yang dari pertanyaan lain? Silakan yang mau menanggapi. Oh ya Pak, gini Pak, mau nanya Pak. Ya. Kan gini, kemarin kan saya sudah nggak gitu Pak. Kemarin ngadain Zoom di sekolahan gitu. Nah, setelah itu, tapi saya lupa skrip. Tidak ada dokumen Cuma kemarin saya buatin video diupload di YouTube terus saya gitu. Maksudnya hasil buat videonya hasil buatan sendiri. Dia tutorial. Saya dikasih ke anak-anak di sana gitu. Ini kan caranya gini gitu. Ya, yang tadi saya sampaikan bagaimana menyikapi. Siap. Pak. Ya. Jangan kalau ada tanggapan tadi. Bapak sudah menjelaskan tadi bahwasanya kalau ada ianya mungkin dari kemarin ada foto atau bisa tempat PKL tersebut mungkin seperti itu Pak. Seperti bagaimana menyiasati itu. Jadi kami coba berikan kemudahan di situ. Lurus lah. Jadi bahasa saya disiasati itu tergantung bagaimana pemaknaan dari. Ya, pada intinya DPL kami itu menilai secara objektif. Dalam artian objektif itu ya harus disertai dengan bukti. Tidak hanya ya mohon maaf sekedar omong, jadi sekedar omongan saja Pak saya melakukan kegiatan ini tapi tidak ada bukti. Makanya kan ada waktu kita sediakan rentang waktu kalian untuk atau bisa dilakukan pas pengambilan videonya ya monggo ya gimana alternatif kalian mensiasati.
Ada tanggapan dari yang lain? Sudah jelas? Silakan, kalau ada pertanyaan dari yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap jelas. Untuk panduan PKL. Assalamualaikum Pak, mau nanya Pak. Salam, ya silakan. Terkait yang hari Kamis itu Pak, tanggal 14, ini seperti yang dulu ya Pak. Dijemput dari kampus. Dulu kan diantar dari kampus. Ya, jadi masa berakhir kegiatan kalian itu tanggal 14 April. Iya. Itu batas masa berakhir. Nantinya kalian bisa berkoordinasi dengan DPL-nya masing-masing kapan akan dilakukan penjemputan. Karena nanti juga ada cenderamata yang akan disampaikan oleh DPL dan kalian terhadap tempat kalian magang. Silakan ditentukan waktunya. Pada intinya batas akhirnya tanggal 14. Mau kalian dilakukan penjemputan lepas dari tanggal 14 itu monggo. Silakan. Karena kan masih ada waktu itu. Karena kan butuh waktu untuk membuat video dan sebagainya. Kan ya? Iya Pak. Untuk mengumpulkan berkas kayak pembuatan tadi tentang tempat. Kan butuh waktu untuk itu. Jadi tanggal 14 itu tidak harus di saat itu harus di penjemputan. Ya monggo kalau misalnya tanggal 14. Pada intinya batasnya tanggal 14. Atau mau minggu depan minggu depan lebih dari tanggal 14. Misalnya minggu depan tanggal 18. Monggo enggak apa-apa. Silakan disepakati. Baik Pak. Yang masih betah di tempat magangnya, ya monggo enggak apa-apa juga. Kalau di tempat KP-nya bersedia atau misalnya tempat KP-nya itu dibutuhkan dan kalian ingin memperpanjang di sana, betah, ya monggo. Itu nanti bisa dikomunikasikannya. Mungkin di saat penjemputan DPL-nya bisa menyampaikan ke tempat kalian bisnya. Bagaimana caranya? Cuman untuk terkait ini belum saya sampaikan ke DPL-nya ya. Mungkin kalian bisa menanyakan besok atau dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti malam ini saya adakan sosialisasi ke DPL-nya berkaitan dengan perpanjangan. Ada pertanyaan lain? Sudah jelas? Insyaallah udah Pak. Yang lain? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke. Tidak ada Pak. Oke, tidak ada. Jadi semua contoh yang ada di sini nanti saya share di grup KP. Silakan dipelajari baik. Kemudian nanti dikoordinasikan dengan DPL-nya. Saya ingatkan kembali, yang selama ini tidak berkoordinasi dengan DPL-nya, tidak ada komunikasi sama sekali dengan DPL-nya, silakan memperbaiki dan bangun komunikasi yang baik dengan terkecuali ya ingin mengulang lagi tidak masalah. DPL atau tidak meluluskan kegiatan kalian. Oke, kalau tidak ada sampai di sini ya. Kalau tidak ada, saya akhiri kegiatan sosialisasi ini. Selamat beraktivitas dan selamat menyelesaikan
3 komponen laporan PKL. Saya akhiri kegiatan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.